Game dengan genre stealth adalah salah satu game yang cukup menantang karena membutuhkan kesabaran yang lebih buat saya. Di video kali ini, saya akan membahas 5 game stealth di PSP. Walaupun sebenarnya masih ada ya game lain, tapi kali ini cuma 5 aja. Kalau kalian punya saran, silahkan tulis di kolom komentar game stealth favorit kalian. Oke, kita mulai videonya. Assassin's Creed Bloodlines adalah game yang dirilis untuk PSP pada tahun 2009. Game ini merupakan bagian dari seri Assassin's Creed yang dikembangkan oleh Ubisoft. Assassin's Creed Bloodlines berlangsung setelah peristiwa dari Assassin's Creed yang pertama. Pemain akan mengendalikan Altair, sang protagonis utama, yang kembali berjuang melawan Templar yang masih ada. Cerita ini berlatar di Pulau Siprus yang menjadi tempat pertempuran baru antara Assassin dan Templar. Gameplay game ini masih mirip dengan game yang pertama. Pemain dapat melakukan parkour, melompat, memanjat, dan berlari di atap bangunan yang jadi ciri khas gameplay Assassin's Creed. Seperti dalam seri pertamanya, stealth dan penyusupan menjadi kunci utama menghindari musuh dan menyelesaikan misi. Secara garis besar, Bloodlines menggali lebih dalam tentang dunia Assassin's Creed melalui petualangan Altair, di mana ia berusaha untuk memulihkan reputasinya setelah kejadian-kejadian dalam game yang pertama. Metal Gear Solid Portable Ops Plus adalah game action stealth yang dirilis untuk PSP pada tahun 2007. Game ini merupakan versi tambahan dari Metal Gear Solid Portable Ops yang awalnya dirilis pada tahun 2006. Portable Ops Plus mengembangkan konsep dari game pertama dengan menambahkan lebih banyak karakter, mode permainan, dan elemen baru yang membuat pengalaman bermain jadi lebih kaya, namun tetap mempertahankan mekanisme gameplay stealth khas dari seri Metal Gear. Cerita dalam Portable Ops Plus masih berhubungan dengan peristiwa di Metal Gear Solid 3, Snake Eater, dan Portable Ops. Pemain tetap mengendalikan Big Boss yang berusaha untuk mengumpulkan pasukan dan bertarung melawan berbagai kelompok tentara bayaran. Salah satu fitur terbesar di Portable Ops Plus adalah mode multiplayer yang lebih mendalam. Pemain dapat bertarung melawan satu sama lain dalam berbagai mode, termasuk Deathmatch dan Capture the Flag, dengan opsi lokal ad hoc untuk bermain dengan teman-teman yang memiliki PSP. Dan satu lagi fitur yang signifikan di Portable Ops Plus adalah banyaknya karakter yang dapat dimainkan. Tidak hanya Big Boss, tetapi juga karakter-karakter dari berbagai game seri Metal Gear, seperti Raiden, Meryl, The Boss, dan berbagai karakter dari Portable Ops. Shinobi Do Tales of the Ninja adalah game action stealth yang dirilis untuk PSP pada tahun 2005. Dikembangkan oleh Acquire dan diterbitkan oleh Sony Jepang. Game ini mengusung tema ninja dan elemen stealth yang mirip dengan Tenchu, namun dengan pendekatan yang lebih bebas dalam hal mekanisme gameplay dan alur cerita. Game ini memfokuskan pada aksi stealth yang intens di mana pemain dapat mendirikan seorang ninja yang harus menyelesaikan berbagai misi dengan cara yang cerdik dan diam-diam. Game ini menghadirkan pengalaman yang unik di mana pemain bisa memilih keputusan yang mempengaruhi jalannya cerita. Shinobi Do Tales of Ninja berlatar belakang di sebuah dunia feodal Jepang yang penuh dengan intrik politik, konflik antar klan, dan pertempuran antar berbagai kelompok ninja. Pemain mengendalikan seorang ninja yang terlibat dalam berbagai misi berbahaya untuk klan-klan tertentu. Seiring dengan berkembangnya cerita, pemain harus menghadapi pilihan-pilihan moral yang akan mempengaruhi alur cerita dan hasil dari misi yang dijalankan. Cerita dalam game ini tidak sepenuhnya linear, dan pemain dapat memilih untuk bekerja sama dengan berbagai faksi atau memutuskan untuk mengkhianati mereka.
Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan bisa membawa dampak besar bagi perjalanan si karakter. Tenchu Shadow Assassin adalah game stand action yang dirilis untuk PSP pada tahun 2008. Game ini merupakan bagian dari seri Tenchu yang terkenal dengan gameplay style dan tema ninja. Dikembangkan oleh Acquire dan diterbitkan oleh Activision. Game ini mengusung gaya permainan yang sama dengan seri sebelumnya, yaitu mengendalikan seorang ninja dalam berbagai misi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu melibatkan stealth, penyusupan, dan strategi yang cerdik. Cerita di game ini mengikuti dua karakter utama dari seri Tenchu, Rikimaru dan Ayame, dua ninja yang bekerja untuk klan Azuma. Pada game ini, mereka terlibat dalam serangkaian misi untuk menyelamatkan negeri dari ancaman berbagai faksi jahat yang berusaha untuk merusak kedamaian. Meskipun fokus utamanya adalah stealth, Tenchu Shadow Assassin juga menyertakan elemen pertarungan tangan kosong dan menggunakan senjata seperti pedang dan shuriken. Berbagai jurus dan serangan khusus yang dapat digunakan oleh karakter. Pemain dapat melaksanakan serangan secara diam-diam dari belakang atau melakukan serangan terbuka jika mereka terdeteksi. Splinter Cell Essential adalah game stand action yang dirilis untuk PSP pada tahun 2006. Game ini merupakan bagian dari seri Splinter Cell yang dikembangkan oleh Ubisoft. Game ini berfokus pada protagonis utama dalam seri Splinter Cell, yaitu Sam Fisher, seorang agen operasi rahasia dari Todd Eslon yang bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat. Game ini menyajikan sebuah cerita yang menghubungkan kejadian-kejadian dalam seri Splinter Cell sebelumnya dan berfungsi sebagai jembatan antara Splinter Cell Pandora Tomorrow dan Splinter Cell Chaos Theory. Dari Splinter Cell Essential tetap berfokus pada stealth yang merupakan ciri khas dari seri Splinter Cell. Meskipun fokus utamanya adalah stealth, Splinter Cell Essential juga memberikan elemen pertarungan. Sam dapat menggunakan serangan jarak dekat untuk mengalahkan musuh secara diam-diam atau menggunakan senjata api untuk pertempuran terbuka. Pemain bisa mengatur serangan atau taktik dengan memanfaatkan berbagai alat seperti stun gun, grenade, atau alat lain yang akan membantu. Oke, mungkin itu aja ya video saya tentang GameStat di PSP. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Saya Andi dari Tehran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.